Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 22 dengan anggota Hanum Masriani dengan NIM 196, Muhammad Adil Yusron dengan 014, dan Ismi Fatimah dengan NIM 211. Kami akan menjelaskan materi tentang pengembangan halal di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Hanum Masriani dengan NIM 196 yang akan membahas latar belakang dan pengertian tentang pengembangan teknologi halal. Indonesia dengan populasi muslim terbesar di dunia mencapai lebih dari 230 juta jiwa atau sekitar 87% dari total penduduk, memiliki peluang besar dalam mengembangkan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pasar yang harus berkembang. Seiring dengan meningkatnya kesadaran dan permintaan akan produk dan layanan halal, perkembangan teknologi halal menjadi semakin penting untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam berbagai sektor. Standar industri halal memiliki 4 komponen, yaitu komponen dasar, metode pembuatan, rangkaian pemrosesan, verifikasi, dan pemberian tanda. Komponen dasar tersebut merupakan unsur penyusun yang diaplikasikan dalam pembuatan produk harus berasal dari sumber yang diizinkan dalam kaidah halal. Contohnya, daging yang didapatkan dari hewan yang disembelih sesuai tata cara syariah. Yang kedua, ada metode pembuatan, yang dimana cara pembuatan harus laras dengan kaidah halal dan tidak diizinkan untuk mengkombinasi barang-barang terlarang ataupun mengaplikasikan metode yang melanggar ketentuan halal. Yang ketiga, yaitu rangkaian pemrosesan, yang dimana seluruhan tahapan pemrosesan dan pengelolaan terhadap bahan harus mengikuti kaidah halal, mencakup pengolahan dan sterilisasi perangkat produk atau alat-alat yang digunakan. Yang terakhir ada verifikasi dan pemberian tanda. Barang yang dikategorikan halal harus mendapatkan verifikasi halal dari institusi yang diakui oleh komunitas muslim. Pemberian tanda halal memungkinkan konsumen untuk mengidentifikasi barang yang sudah sesuai dengan kaidah Islam. Selanjutnya, ada pengertian perkembangan teknologi halal menurut pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, perkembangan teknologi dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan mempermudah tugas-tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi harus dimanfaatkan untuk kebaikan umat manusia dan tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan yang merugikan. Selanjutnya ada pemanfaatan teknologi halal berdasarkan Al-Quran dan hadis. Berdasarkan Al-Quran, manusia diperintahkan untuk mempelajari alam semesta dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara bijak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Jathiyah ayat 13, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang artinya dia telah menundukkan pula untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, sebagaimana rahmat darinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Pandangan hadis Nabi Muhammad Subhanallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad Subhanallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga." Hadis ini menunjukkan bahwa Islam mendorong pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang memberikan manfaat bagi kemanusiaan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menerangkan tentang faktor, dampak, dan juga kasus. Di sini faktor pertama, perkembangan teknologi halal menurut pandangan Islam. Di Indonesia ini, kita sebagai umat muslim terbesar di dunia, dan mayoritas umat muslim di Indonesia itu sekitar 229,62 juta jiwa. Di sini kita sebagai umat muslim selalu menginginkan jaminan bahwasanya produk dan layanan yang digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Sehingga umat muslim selalu meminta untuk produk ataupun layanan yang diberikan itu harus bersertifikat halal. Pada perkembangan zaman sekarang, yaitu perkembangan teknologi saat ini, untuk mendapatkan produk ataupun layanan yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu sertifikat halal.
pemerintah Indonesia seharusnya telah mengeluarkan berbagai regulasi dan kebijakan yang mendukung perkembangan teknologi saat ini dalam sertifikasi produk dan layanan halal. Pemerintah Indonesia telah membentuk suatu lembaga-lembaga seperti eh, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Lembaga Pengkajian Pangan ataupun Obat-obatan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia. Dan lembaga-lembaga ini seharusnya berperan dalam melakukan sertifikasi, pengawasan, serta standarisasi produk halal. Sebagai negara yang bermayoritas Islam, ini mendorong Indonesia untuk mengikuti standar halal internasional agar produk-produk yang ada di Indonesia ini dapat bersaing di pasar global, terutama pada negara-negara yang bermayoritas Islam. Sertifikasi halal ini akan diakui secara internasional dan membuka peluang eksportir ke negara-negara dengan populasi muslim yang signifikan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak perkembangan teknologi halal. Nah, di Indonesia ini kan sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sehingga memiliki peran penting dalam pengembangan teknologi halal. Seiring berkembangnya industri halal di Indonesia, teknologi halal telah menjadi komponen yang tidak terpisahkan dalam proses produksi dan distribusi produk-produk halal. Adapun beberapa dampak dan pengembangan teknologi halal di Indonesia. Yang pertama, peningkatan kesadaran dan kepercayaan konsumen muslim dengan adanya teknologi halal ini, sehingga konsumen muslim di Indonesia memiliki akses yang lebih mudah untuk memperoleh informasi tentang kehalalan produk atau jasa yang diberikan, sehingga hal ini meningkatkan kepercayaan para konsumen terhadap produk-produk yang beredar di pasaran serta mendorong untuk lebih selektif dalam memilih produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islami. Yang kedua, pertumbuhan industri halal dengan meliputi berbagai sektor seperti makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, dan jasa keuangan. Dengan adanya teknologi halal, proses produksi, distribusi, dan pemasaran produk-produk halal menjadi lebih efisien dan terjamin kehalalannya. Yang ketiga, peningkatan daya saing produk ekspor teknologi halal dapat membantu meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar global. Dengan adanya sertifikasi halal yang didukung oleh teknologi modern saat ini, produk-produk Indonesia menjadi lebih menarik bagi konsumen muslim di seluruh dunia. Hal ini dapat memberikan peluang baru bagi rakyat Indonesia untuk meningkatkan ekspor dan meraih konsumen yang lebih besar. Yang keempat, perlindungan konsumen muslim seluruh dunia. Teknologi halal memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen muslim di Indonesia maupun di dunia. Dengan adanya sistem pengawasan dan sertifikasi halal yang ketat, konsumen dapat merasa lebih aman dan yakin bahwa produk-produk konsumen yang dikonsumsi telah memenuhi standarisasi halal sesuai dengan syariat Islam. Yang terakhir, peningkatan keamanan pangan teknologi halal juga berkontribusi pada peningkatan keamanan pangan di Indonesia. Dengan adanya sistem pengawasan yang ketat dan penerapan teknologi modern dalam proses produksi, risiko kontaminasi dan pencemaran produk makanan dapat diminimalisasikan. Oke. Yang ketiga, saya membahas kasus-kasus perkembangan teknologi halal. Oke, ada proses sertifikasi halal sebelumnya seringkali memakan waktu yang cukup lama dan juga lumayan mahal, terutama bagi produsen-produsen yang kecil yang baru berkembang. Nah, sehingga dokumen yang harus dikumpulkan itu harus verifikasi lapangan dan birokrasi yang sangat rumit, sehingga membuat banyak produsen kesulitan mendapatkan sertifikasi halal dengan cepat dan lebih efisien. Hal ini menghambat kemampuan mereka
para produsen untuk segera memenuhi kebutuhan pasar yang terus meningkat terhadap produk halal ini terhambat. Kasus kedua, produk-produk obat-obatan dan juga bahan kosmetik kecantikan yang tersebar luas di Indonesia yang mempunyai sertifikasi halal itu banyak yang palsu ataupun memanipulasi produk-produknya agar bisa diterima oleh para konsumennya. Kasus ketiga, adanya pengawasan terkait pangan impor yang dicampur ke Indonesia akan diawasi oleh Indonesia melalui kerjasama standarisasi produk halal. Jadi ada kasus yaitu produk dari luar yang dicampur oleh produk Indonesia, tetapi kita tidak tahu atau pengawasannya itu belum seketat itu, sehingga standarisasi halalnya itu masih perlu dipertanyakan. Yang ketiga, tantangan industri halal di Indonesia. Jadi adanya tantangan ini seperti banyak industri-industrial yang cuma sekedar melabelkan halal, tetapi itu masih belum distandarisasi oleh lembaga-lembaga yang bisa mengeluarkan halal itu, sehingga industri ini bermain curang kemungkinan besar. Dan ada juga industri ini terhambat karena lembaga-lembaga ini terlalu rumit untuk melegalisasi halal, sehingga industri ini tidak bisa berkembang pesat untuk memenuhi produk pasar yang ada di Indonesia maupun di mancanegara yang bermayoritas muslim. Terima kasih. Selanjutnya, pembelajaran perkembangan teknologi halal. Yang pertama, proses sertifikasi halal. Sertifikasi halal berarti produk tersebut terhindar dari babi maupun turunannya. Tidak terkandung zat memabukkan, tidak ada bahan terlarang dari binatang, diproses dan diproduksi dengan perlengkapan yang tahir. Yang kedua, produk halal dapat dilihat dari 3 aspek. 1. Jenis bahan baku, 2. Cara penyajian, dan 3. Anda membayar yang diperlukan untuk memperolehnya. Yang ketiga, untuk menentukan titik kritis haram bahan baku, bagian menjadi 4 kategori. Yang pertama dilarang, yang kedua resiko tinggi, yang tiga menengah, dan yang terakhir resiko rendah. Memang benar bahwa proses sertifikasi halal seringkali memakan waktu lama dan mahal, terutama bagi produsen kecil. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk prosedur yang rumit, birokrasi yang memakan waktu, dan biaya yang terkait dengan pengumpulan dokumen dan verifikasi lapangan. Berikut adalah beberapa langkah umum yang diperlukan dalam proses sertifikasi halal. Yang pertama, pengumpulan dokumen. Produsen harus menyediakan dokumen-dokumen yang mendukung klaim bahwa produk mereka memenuhi standar halal. Dokumen ini bisa meliputi informasi tentang bahan-bahan yang digunakan, proses produksi, dan sertifikasi dari pemasok bahan. Yang kedua, verifikasi lapangan. Badan sertifikasi halal dapat melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan bahwa proses produksi sesuai dengan standar halal. Ini bisa melibatkan pemeriksaan langsung terhadap fasilitas produksi, proses produksi, dan penggunaan bahan-bahan. Yang ketiga, evaluasi dokumen. Dokumen yang dikumpulkan oleh produsen akan dievaluasi oleh Badan Sertifikasi Halal untuk memastikan bahwa semua persyaratan telah terpenuhi. Yang keempat, pembayaran biaya sertifikasi. Produsen biasanya harus membayar biaya untuk proses sertifikasi halal. Biaya ini dapat bervariasi tergantung pada badan sertifikasi dan kompleksitas produk. Yang kelima, penerbitan sertifikasi. Jika semua persyaratan terpenuhi, Badan Sertifikasi Halal akan menerbitkan sertifikasi halal kepada produsen. Faktor-faktor seperti birokrasi yang rumit dan pengumpulan dokumen yang memakan waktu dapat membuat proses ini menjadi lambat dan mahal.
terutama bagi produsen kecil yang mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mengelolanya dengan cepat. Hal ini kemudian menghambat kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus meningkat terhadap produk halal. Untuk mengatasi masalah ini, ada upaya untuk menjaga proses sertifikasi halal, termasuk penggunaan teknologi untuk mempermudah pengumpulan dokumen dan verifikasi lapangan. Selain bantuan itu, pemerintah dan lembaga terkait dapat memberikan keuangan atau subsidi kepada produsen kecil untuk membantu mereka dalam mendapatkan sertifikasi halal. Dalam beberapa kasus, produk obat-obatan dan kosmetik di Indonesia telah ditemukan memanipulasi sertifikasi halal atau menggunakan sertifikasi palsu untuk menarik konsumen muslim. Ini seringkali melibatkan label palsu atau klaim palsu tentang status halal produk. Ada faktor yang mendorong praktik semacam ini. Yang pertama, keuntungan finansial. Yang kedua, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum. Yang ketiga, tingginya penolakan produk halal. Penyelesaian atas masalah ini melibatkan berbagai pihak, termasuk otoritas pemerintah, badan sertifikasi halal, dan konsumen sendiri. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik-praktik ilegal semacam itu. Indonesia memiliki berbagai mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa produk halal yang beredar di pasar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Berikut adalah beberapa langkah yang biasanya dilakukan. Dengan lembaga pengawas, BPJPH bekerjasama dengan MUI dalam proses sertifikasi halal. Sertifikasi halal meliputi pemeriksaan bahan-bahan, proses produksi, dan adanya jaminan bahwa produk tersebut tidak mengandung bahan yang haramkan dalam Islam. Kerjasama internasional. Kerjasama ini melibatkan pertukaran informasi, pemeriksaan bersama, dan penerapan standar internasional yang diakui. Pemeriksaan dan pengujian untuk memastikan keaslian dan kehalalan produk tersebut. Pendidikan masyarakat. Pemerintah juga melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memilih produk halal dan cara mengenali produk yang telah disertifikasi halal. Tantangan eksternal dan internal. Eksternal, dari sisi luar, hambatan yang dihadapi Indonesia terutama adalah banyaknya pesaing. Indonesia harus memaksimalkan potensinya agar tidak tertinggal. Jika tidak, negara Indonesia hanya akan bertransformasi sebagai pembeli di ranah bisnis yang menjanjikan keuntungan. Tantangan eksternal tersebut berdampak pada penggunaan komoditas hasil industri domestik. Semakin banyak komoditas luar negeri yang masuk ke Indonesia, maka semakin sedikit produk dalam negeri yang dikonsumsi. Akibatnya impor melebihi ekspor sehingga menimbulkan defisit perdagangan. Oleh karena itu, penyelesaian masalah ini bergantung pada kesungguhan pemerintah dalam menindak pelanggaran bea masuk atau keluar. Tantangan internal. Tantangan ini mungkin timbul dari keterbatasan sumber daya atau kurangnya fokus pada penelitian dan pengembangan produk baru. Kurangnya kualifikasi dan keterampilan dalam manajemen teknologi, efisien dalam manajemen rantai pasok, termasuk penggandaan bahan baku, produksi dan distribusi merupakan faktor kunci dalam keberhasilan industri halal. Tantangan internal mungkin muncul dari kegagalan integrasi atau koordinasi dalam rantai pasok. Yang terakhir, kesimpulan. Teknologi halal memiliki peran penting dalam kehidupan umat muslim Indonesia yang merupakan penduduk muslim terbesar di dunia. Dampak positif teknologi halal antara lain meningkatkan kesadaran dan kepercayaan konsumen muslim, menumbuhkan industri halal, meningkatkan daya saing produk ekspor, memberikan perlindungan kepada konsumen muslim, serta meningkatkan keamanan untuk industri pangan halal. Indonesia menghadapi tantangan pengembangan eksternal dan internal. Terima kasih.
Sekian materi tentang pengembangan halal di Indonesia. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.